Halo guys, kembali lagi di IB Channel. Oke, melanjutin lagi dari baru sempat lagi bikin video gimana sih bukan nasib ya, berapa sih dihasilkan sama satu buah USB Midas untuk mining, dan kira-kira kalau mau kita hitung ROI-nya dapat berapa ya gitu ya. Karena dengan kripto lagi turun saat ini, apakah mining menggunakan USB Midas ini lebih menguntungkan atau tidak? Ya, pertama-tama kita hitung dulu ya, kita lihat dulu gimana setelah berapa hari ya, lumayan lama ya. Kita lihat, jadi ini udah running 1 2 3 4 5 6 7 8 hari mungkin ya, dari tanggal 28 Mei sejak terakhir buat video sampai sekarang. Ini sempat turun 31 dan ini naik turun ya, biasa ya. Tapi kalau kita mau lihat pastinya sih di lognya juga ada ya. Jadi di lognya ini kita bisa lihat dia setiap 2 jam itu ya sekarang itu lebih enak artinya dia di gerakan pembayaran gitu, profitability-nya berapa. Nah, jadi dari sini kita kelihatan harusnya ya berapa yang kita saya coba ekspor dulu ini sebentar ya. Kita coba ekspor ini ke dalam Excel supaya kita bisa lebih enak melihatnya. Jadi dari situ kita coba kita coba hitung ya, average-nya dia berapa per 2 jam. Oke, saya harus copy manual bentar ya. Udah, saya udah copy. Nah, ini ya, ini yang sudah saya ekspor. Jadi per 2 jam dia sampai dengan tanggal hari ini ya, tanggal 6 Juni. Kalau di sini teman-teman lihat, ini ada tanggal 30-nya cuma ada 1. Nah, ini kita lihat lagi, tanggal 30-nya cuma ada 1, dan setelah itu kosong nih ya. Kenapa? Karena ternyata tanggal 30 itu ada Windows Update, sehingga kalau teman-teman lihat di sini ini masih mining. Jadi sering ya, sesekali kita harus tengok dia ya, harus cek dia. Ya ada Windows Update ya. Kalau ada Windows Update, ada besar kemungkinan subuhnya dia ngerestart. Kalau dia ngerestart, dia ini mati dia mati dan tidak mining. Dan waktu tanggal 30 saya nggak cek ya, saya biarin aja. 29 saya masih cek, malam saya ingat saya masih cek, kemudian saya biarin aja gitu ya. Ada Windows Update sih, saya ingat ada Windows Update di sini, terus saya biarin. 30 saya nggak cek, 31 saya baru cek lagi dan ternyata dia mati. Jadi lumayan, hampir seharian nih ya, setengah hari lah ya, hampir setengah hari lah ya, dia tidak mining. Di subuh-subuh dia ngerestart dan baru jalan lagi di esok harinya jam 3 lah ya, sampai dengan sekarang. Nah, coba sekarang kita lihat profitability-nya ya. Ini cara supaya kita ngitungnya gampang. Kita rubah text to column dulu ya. Kita pakai fixed width. Langsung aja di CSMR-nya ini kita potong. Oh, sebelum itu, bentar, salah satu. Sebelum itu, kita harus siapin dulu satu kolom kosong di sini. Kalau enggak nanti date-nya hilang. Kolom kita pakai fixed width, widget, width next, terus kita pasang garis di sini, splitnya, terus finish. Nah, ini karena saya pakai Indonesian region, berarti ini kita harus melakukan replace titik menjadi koma, replace all. Oke, close. Nah, ini tinggal kita harus waduh, ada spasinya. Makanya juga kita harus buang nih. Pasnya kita harus buang. Oh, salah, pakai replace lagi, find what, spasi, replace dengan kosong, replace all. Waduh, tak bisa ya, tak bisa. Kita potong aja lah kalau gitu ya. Kita insert, kita pakai left dari, bentar ya, ini keyboard saya ngaco nih. Nah, ini left dari berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Coba 12, bener nggak? Oh, salah, titik koma 72. Kalau 11 ya benar. Itu
Terus ini kita kasih value lagi ya. To number. Bisa nggak di average? Ini bisa nggak di average langsung? Average. Oke. Nggak bisa ya, karena ada barangan space. Kalau ini kita hilangin karakternya, atau spacingnya, terus kita average. Average. Dari ini ke atas, sampai atas. Nggak bisa juga, dia harus convert dulu ke number. Aduh. Number value, oke. Number value, ini kita copy. Kemudian terus number value, left, decimal operatornya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10. Udah, gini ya. Jangan. Oh, nanti kalau nggak gitu saja ya. Dia langsung aja left dikali 0. Dikali 1 aja. Nah, iya. Sip. Oke. Langsung saja dikali 1. Ya, gitulah ya. Fungsi Excel lah ya. Terus kita kasih average, aja. Average dari ini. Berapa nih? Oke, 0,0024 XMR ya. Per 2 jam nih. Jadi kalau kita ngomong ini 0,024 per 2 jam average-nya, terus kita bilang satu hari itu sama dengan berapa? 24 bagi 2, 12 kali. 12 kali ya, 12 kali ya, 2 jam. Benar ya, karena kan 24 dibagi 2, 12 kali 24 jam. Jadi satu hari 12 kali ya, di sini 12. Maka ini dikali ini perharinya berapa nih? Perharinya 0,0 main ya 0,0029770639. Ini XMR per hari per 24 jam. Nah, listriknya ini saya pakai mini PC di 29 watt, 30 watt lah ya, naik turun 30 watt. Asumsinya jadi kita punya listrik mini PC itu 30 watt. Oke, kalau 30 watt maka ini dikali 24 dibagi 1000 kita dapat berapa nih? 0,72 ya. Ya, 0,72 kilowatt hour. Ini per hari. 24 jam dikali 24 jam dibagi 1000 dapat kilowatt hour per hari. Dan kalau kita kalikan ini dengan 144,7 rupiah, jadi kita dapat 1040 rupiah per hari, atau ini kita kalikan 30, maka 31 rupiah per hari. Oke, ya. Koma deh. Kasih titik. Ya. Jadi 31.000 per bulan lah ya. Per bulan, dalam kurun 30 hari. Ya. Kalau dari skala ini kita kalikan 30, maka kita dapat berapa nih? 0,08 XMR per bulan 30 hari ya. Jadi kalau kita ngomong XMR-nya sekarang, XMR to IDR. Sekarang XMR juga lagi nggak begitu indah sebenarnya. Kalau kita cek di sini, XMR to IDR, dia sekarang di 2.700.000. Jadi ini lagi naik, nih, lumayan loh ya. Kemarin-kemarin gitu turun terus loh. Kalau kita lihat di year to date aja gitu ya, dia paling tinggi kan sempat kemarin di April itu di 4 jutaan, atau kalau kita di 1 tahun, sebelumnya sama ya, paling tinggi itu di Agustus 2021 pernah naik
Dan sekarang lagi turun-turunnya nih, bahkan lebih dibandingkan tahun kemarin, 1 tahun lalu, sekarang tuh lagi turun-turunnya. Dan ini lagi naik lagi lumayan lah ya, di 2.700.000. Kita ambil lah harga ini, 2.700.000. 2.700.000, ini kita titik komain. Ini kan XMR 3DR ya. Jadi kalau kita kalikan ini dikali sama ini, kita dapat 248.000 ya, 248.000. Ini adalah profit, revenue ya, revenue 1 bulan. Kita pindah di sini bersama ya, revenue 1 bulan ini dalam bentuk rupiah, ini dalam bentuk rupiah juga. XMR 3DR 1 XMR 3DR 2 juta dan sebulan dapat 24.000. Jadi kalau kita potong ini, dipotong listrik ya 217.000. Kalau SMR-nya di 2.700.000 rupiah, ini adalah profit bersih. Asumsi internet kita pakai di rumah, kita pasti pakai lah ya, mau buat main, mau buat YouTube, mau buat kerja, pasti ada internet lah asumsinya. Tapi kalau kata internet, pasti boncos lah ya, kecuali internet kita murah. Tapi ya asumsi internet kita udah pakai, jadi internet itu ya sudah part daripada internet yang nganggur, kita mainin, karena nggak gede kok pakai internetnya, dia sebenarnya kecil ya. Jadi dapat 200.000 per bulan nih. Kalau kita beli Midasnya tadi itu 2.500.000, ya, ini 1 Midas USB. Dan kalau kita 1 Midas USB, berarti ini kalau dibagi profit, ya 11 bulan kita udah, 11 bulan berapa nih? 11,5 bulan, 12 bulan kita udah, sebutnya ini BEP atau ROI lah ya, break even point atau return of investment. Jadi 2,5 juta kita udah balik. Nah, tentu saja kalau kita invest lebih daripada 1 Midas harusnya lebih untung ya, karena kan listriknya lebih kecil kan. Listriknya lebih kecil. Ini listrik ini adalah 30 watt. Ini kan ada CPU ya kan, ada motherboardnya, ya, ada motherboard, ada juga si PSU-nya sendiri, itu kan makan listrik yang kalau harusnya 1 USB itu paling berapa sih, nambah 3, 4, 5, 6 watt gitu, anggapnya nambah 10 watt gitu, jadi kan lebih untung juga, lebih kecil biaya listriknya kalau kita pakai 2 USB Midas. Tapi berapa BEP-nya ya mungkin harusnya ya turun jadi 11 bulan lah mungkin ya, asumsi ya, kalau misalnya kita copy ini, ya, bisa nggak di copy ini ya, soalnya mungkin ya copy ini kita sebelahnya deh ya, sebelahnya kita bilang di sini jadi 40 watt deh listriknya, dan Midasnya jadi 2, berarti ini kita samain ya, dapat 41.000 listriknya, ini ya masih sama, ini ya kita kali 2 nya, anggaplah jadi 2, ada dua USB Midas, dan kita dapat profitnya segitu, dan ini kita dikurang ini sama ya. Dan kalau kita punya 5 juta kan, satu USB Midas itu 2,5 juta ya, 5 juta dapat. Nah ini dibagi dan 11 bulan ya, bener ya, 11 bulan kita udah break even point. Kalau kita punya, misalnya ini kita rubah deh, ini kita ngitungnya ini aja, ini dikali sebelahnya sama ya, oh dengan ini dikali ini deh, kalau punya 2 USB ya sebelahnya. Kalau misalnya kita bilang, anggaplah ini berarti ini watt dikali dalam kurung 2 kali apa ya, 10 deh, ya harusnya sudah 5 watt sih. Oh dengan 2 kali 10 itu 20 watt, ini bukan kali tambah, kurang 10 ya, karena kan ngelangin tadi ini kan 30 watt ya sudah jalan, nah, harusnya 5 sih, kita kayak 5 lah, kita kali 5 min 5, karena tadi udah 5, ya 35 watt lah ya. Asumsinya USB kecil harusnya sih ya, karena USB-nya benar-benar nggak ada proses ya, berbeda sama USB ASIC yang bisa sampai 1000 watt gitu ya. Dan kalau kita beli 3 gimana? Nah ini
dia turun lagi ke 10,5. Jadi dia nggak tahu signifikan lah ya. Kalau kita beli 6 gimana? Nah, ini 6 ya, keluar modal 15 juta, kita dapat 1.400.000 ya, kita 50 muat konsumsinya ya, dan ya ROI-nya di 10. Jadi ya mungkin kalau mau coba-coba main di 2 dulu masih, menurut saya masih oke lah ya. Kita ngomong di 2 USB Midas, saya masih di 1, mungkin saya mau nambah 1 lagi ya, karena 1 kan lumayan ya, kedua ini lumayan motongnya ke 10 bulan. Mungkin saya lagi nunggu beberapa hasil mining juga dari VGA saya. Kalau sudah dapat lagi duitnya, mungkin sampai di bulan ini atau di bulan depan saya akan nambah 1 USB lagi, dan kita lihat apakah benar bisa mendapatkan seperti estimasi ini. Asumsi adalah balik lagi di sini. Ini kuncinya ya. XMR-nya nih, XMR 3DR ini menjadi kunci nih. Ya kan? Kalau dia bisa naik ke 4 juta aja, balik lagi gitu ya. Jangan ke 4 juta deh, ke sini deh ke 3 juta gitu ya. 3.800.000. Kalau ini bisa ke 3 juta aja, 3 juta. 1, 2, 3. Lumayan ya, dia membantu sekali kalau bisa naik ke 3 juta. Jadi ini balik lagi ke XMR-nya. Tapi kan karena kita dapat kan XMR sudah dibayar dalam bentuk BUSD ya di sini ya. Di dalam BUSD, jadi ini seperti dolarnya lah ya, dolar ke rupiah sama. Jadi di sini saya dapat 6. Mungkin kita lihat apakah bisa sampai 10, karena untuk withdraw minimal 10. Oh iya, kita punya withdraw fee ya 10%. Berarti memang withdrawnya lebih baik, nggak bisa, ini persen ya. Jadi kita kurang lagi 10% profit kita nih. Profit kita dikurang lagi 10% nih. Profit per tahun ini cuman dapat dipotong lagi. Jadi ini dikurang, kurang ini dikali 10%. Nah, ya, ini nih profit bersih kita nih. Profit setelah 10% fee. Ya. Ini mengganggu ini. Mengganggu. Jadi ini nggak bisa di sini, ini sama dengan ini dibagi. Nah, ini lebih fair nih. 12 bulan ya, 12 bulan baru kita break efek, karena ada 10% fee ya, setelah buat withdraw ya. 10% fee buat withdraw ini ya. Jadi berapapun balance kita, dia kena 10%. Beda sama yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kayak Nice Hash yang saya punya di sini, yang VGA, udah jangan di sini, kebalik nih. Saya buka yang baru. Kalau buat VGA ini, kalau saya withdraw, saya cuma kena 0,005 kayak apa. Jadi kayak gini ya, ini kan 9 ya, 0,009 ya. Kalau misalnya saya mau withdraw ini, nah itu cuman kena, misalnya Yosmex. Nah ini ya, cuman kena 0,005. Jadi mendingan saya biarin lamaan di sini, supaya saya kena tarifnya di sini lebih kecil ya. Memang nanti jeleknya adalah, bukan jelek, memang withdraw ini nggak bisa cepat ya. Kadang-kadang dari kan ini withdrawnya saya kebetulan pakai akunnya di Indodax, withdraw ke Indodax ini bisa lama ya, bisa kadang-kadang 2 jam udah masuk, kadang-kadang pernah sekitar apa ya, 12-14 jam baru masuk. Jadi tergantung dari sibuk enggaknya traffic Bitcoin ini sendiri gitu ya. Jadi kalau pakai ini VGA mining enaknya sudah, cuman VGA mining nggak enaknya apa, listriknya lumayan besar ya. Kalau ini kan listriknya kecil ya, jadi plus minus lah ya, plus minus. Jadi balik lagi saya lagi nunggu profit dari sini saja. Kalau ini sudah kemudian ambil dapat duit lagi nih, ini kebetulan udah dapat 400 ribuan ya. Tadi berapa ya, benar ya, kalau kita mau withdraw tadi berapa nih, just max ya, 400-an ya, 400 ribuan. Jadi kalau udah dapat lagi dari sini, mungkin saya akan nambah lagi, dan ditambah dia sendiri ya, ada 6 dolaran gitu, lumayan nih. Berarti harusnya bisa lah bulan depan saya kembali lagi 1 USB Midas gitu ya. Kita coba lagi, kita coba nambah 2 USB Midas ya, dan semoga ini memang masih cuan, semoga ya. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti saya lihat lagi, balik lagi, ini cuma ngitung Mas, untungnya berapa sih? Nah, kemarin kan untungnya kalau nggak salah 10 bulan ROI ya. Waktu itu Monero di angka 3.800.000 kalau nggak salah. Jadi sekarang dengan kripto yang lagi turun, di angka mainnya kalau saya lihat di angka mainnya segitu-segitu juga ya. Ini segitu juga ya 2 jutaan lah ya. Dan, kemarin ini kalau kita lihat 6 bulan terakhir deh, paling tinggi ya di April kemarin itu 4 juta. Tapi setelah itu jatuh terus sampai sekarang lagi moga-moga ya naik lagi ke 4 juta. Moga-moga kalau lagi naik ke 4 juta mungkin kita bisa dapat BUSD-nya lebih gede ya daripada bulan ini. Jadi ini cenderung lagi stabil di 2 jutaan ya, semoga nggak turun-turun lagi sih. Semoga, tapi kita lihat lagi karena kan
banyak orang sekarang memegang duit cash ya, duit cash. Kenapa? Maksudnya duit cash tuh mata uang yang resmi ya dibandingkan kripto, karena kripto ini volatil ya. Jadi kalau yang cash kan non volatil ya. Jadi lebih secure lah bahasanya gitu ya. Jadi ditambah dengan ekonomi, bukan hanya ekonomi, dunia yang lagi panas juga karena perang Rusia dan Ukraina, ditambah ekonomi lagi inflasi juga ya, dan itu bikin kita, bukan bikin kita, tapi bikin mereka lebih aman menyimpan uang real dibandingkan uang kripto, seakan-akan gitu katanya sih, seperti itu ya. Tapi kita lihat saja teman-teman, kita harus optimis juga, harapannya dia akan grow terus ya, sehingga kita juga para miner seperti saya juga bisa dapat ya punya fasilitas yang lebih baik lah ya gitu ya. Oke, dan itu dulu dari saya. Kalau ngomong tentang bagaimana Midas ini kondisi enggak, jujur saya nggak tahu. Saya cuma tahu sampai saat ini saya masih dapat ya, walaupun saya belum pernah withdraw dari BUSD-nya, karena kan minimumnya 10 BUSD baru bisa di withdraw. Terus ada yang komen juga, dia bilang dia pernah ke kantor Midasnya, dan Midasnya juga melakukan mining bukan hanya dari USB-nya tapi dari ASIC ya, dari ASIC dan juga dari VGA juga gitu ya. Jadi yang nggak tahu, asumsi saya kalau memang USB-nya tidak panas dan tidak melakukan mining, ya dia mempercepat pengembalian modal dia untuk membeli ASIC dan untuk membeli USB VGA. Jadi share bebannya dengan kita membeli USB itu. Toh ROI-nya kita juga nggak gede ya. Kalau kita lihat ya 12 bulan. Itu untuk daripada beli VGA sih. Ya kan? Kalau VGA saya pernah bikin di video pertama kali gitu, pakai VGA itu ROI bisa 14 sampai 16 bulan. Baru ROI, baru BEP. Ini 12 bulan udah BEP. Jadi balik lagi, tetap ada resiko. Saya nggak tahu. Yang saya tahu saya masih untung. Moga-moga sih tetap jalan untung terus, sehingga orang-orang kayak kita yang modalnya kecil ya, bisa ikutan mining dari yang kecil dulu, yaitu dengan si Midas USB. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Sekali lagi saya tidak mengajak teman-teman untuk mining. Balik lagi, mining itu penuh dengan resiko, dan kalau teman-teman ikutan, pastikan teman-teman juga punya uang lebih, sehingga kalau ada sesuatu, ini bukan uang tabungan terkait dengan kebutuhan premier, apalagi uang sekolah anak gitu ya. Saya kira itu dulu dari saya, teman-teman. Saya IB out, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.